Oke, nah sekarang coba kita testing Sobat Koper. Ini sementara tidak ada titik api. Nah, sekarang coba kita kasih api. Apakah berhasil mengirimkan notifikasi atau tidak? Kita tes sekarang. Oke, itu ya. Sudah ada pesan, ada titik api, kemudian notifikasi WhatsApp berhasil terkirim di sini. Nah, tinggal kita tunggu apakah notifikasinya berhasil dikirimkan ke WhatsApp botnya atau tidak. Nah, apabila nanti belum terkirim, maka kita akan ubah lagi programnya. Nah, di sini sudah terlihat ya Sobat Koper, di sini sudah ada pesan masuk, bahaya telah ditemukan titik api di tempat Anda, segera evakuasi keluarga Anda. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah berhasil ngirim nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koper, jumpa kembali di channel Kodim Perangkat. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial project IoT kita, dan kali ini kita akan membuat sebuah sistem pendeteksi kebakaran dengan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp. Penasaran? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukung terus channel Kodim Perangkat untuk terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Baik Sobat Koper, di video kali ini kita akan coba membuat sebuah alat yang mampu mendeteksi titik api atau dengan kata lain pendeteksi kebakaran yang nantinya akan mengirimkan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp. Jadi kalau sebelum-sebelumnya di proyek-proyek kita yang lalu, kita menggunakan Telegram sebagai media notifikasi, dan kali ini kita coba menggunakan salah satu platform yang cukup populer yaitu WhatsApp untuk mengirimkan notifikasi itu. Baik Sobat Koper, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu semua bahan yang saya pergunakan di video kali ini, dan kesemuanya ini sudah saya tuliskan di deskripsi video ini. Jadi tinggal Sobat Koper siapkan dan mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Yang pertama di sini saya masih setia menggunakan node MCU ESP8266 Sobat Koper yang versi 3 Lolin ya. Tapi kalau Sobat Koper mempunyai versi yang lain juga sama saja. Kemudian yang berikutnya di sini saya menggunakan flame sensor atau sensor api. Nah, nanti di sini yang berfungsi untuk mendeteksi titik apinya ya, Sobat Koper. Kemudian yang berikutnya di sini juga saya masih menggunakan sebuah lampu LED. Nah, lampu LED ini seperti video-video kita sebelumnya, kita gunakan sebagai indikator koneksi ke jaringan WiFi gitu ya. Karena nanti ini akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi kita, maka ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian tentunya breadboard sebagai media merangkai semua komponen kita. Kemudian di sini juga ada kabel USB ya untuk mengupload program ke node MCU. Yang berikutnya secukupnya kabel jumper, dan di sini juga kita siapkan korek api ya Sobat Koper yang nantinya akan kita gunakan pada saat uji coba alat kita. Apakah sensor apinya atau flame sensornya ini bisa mendeteksi api atau tidak gitu ya. Kemudian nanti kalau bisa mendeteksi api akan mengirimkan notifikasi melalui aplikasi. Dan tentunya kita juga menyiapkan handphone yang sudah terinstall aplikasi WA atau WhatsApp Sobat Koper yang nantinya akan menerima notifikasi yang dikirimkan oleh node MCU kita gitu ya. Nah, step by stepnya akan kita bahas, kita akan ulas, dan tentunya akan sangat mudah untuk diikuti. Baik Sobat Koper, langsung saja kita masuk ke tahapan intinya, yaitu pertama kita rangkai dulu semua komponen yang kita pakai ini sesuai gambar berikut ini. Baik Sobat Koper, semua komponen sudah saya rangkai seperti gambar yang saya tunjukkan tadi, dan apabila di video ini gambar rangkaian atau skema elektroniknya kurang jelas, Sobat Koper bisa download skema rangkaian tersebut di deskripsi video ini. Baik Sobat Koper, ada dua tahapan penting yang nantinya akan kita lakukan di video kita kali ini. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu di aplikasi WhatsApp-nya, yaitu untuk bisa mendapatkan WhatsApp bot.
Jadi kalau di video kita sebelumnya yang menggunakan Telegram, itu kita kenal dengan Telegram bot. Nah, di video kali ini karena kita menggunakan WhatsApp, nanti kita akan memanfaatkan WhatsApp bot. Kemudian tahapan selanjutnya yang kedua, kita akan membuat program untuk node MCU-nya yang diawali dengan deteksi API terlebih dahulu. Setelah bisa berhasil mendeteksi API, baru kemudian mengirimkan notifikasi ke WhatsApp bot yang nantinya kita buat pertama kali. Baik Sobat Koper, kita langsung saja masuk ke tahapan yang pertama, yaitu pembuatan WhatsApp botnya atau konfigurasi WhatsApp botnya untuk menampung notifikasi yang dikirimkan oleh node MCU nantinya. Ikuti terus. Baik Sobat Koper, di sini saya sudah menghubungkan tampilan handphone saya ke layar monitor komputer yang saya gunakan, itu menggunakan aplikasi AnyDesk ya. Nah, di sini nanti akan bisa terlihat, saya ingin tunjukkan step by step-nya untuk proses pembuatan WhatsApp bot-nya, gitu ya. Tahapan pertama yang kita lakukan. Nah, di sini juga di sebelah kiri dari tampilan handphone saya, itu ada keterangan ya, Sobat Koper. Ini tahapan yang kita lakukan cukup 2 langkah gitu ya, yang nantinya akan kita mendapatkan WhatsApp bot yang bisa kita pergunakan untuk mendapatkan notifikasi yang dikirim nanti dari node MCU-nya. Nah, langkah pertama yaitu kita nanti akan menambahkan nomor ini. Nomor ini adalah nomor pihak ketiga ya, Sobat Koper. Dan ini bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan WhatsApp bot yang kita inginkan, gitu ya. Sebenarnya nomornya apakah cuma ini? Tidak. Jadi ada banyak sekali, nanti pada saat kita mendaftar, tergantung kondisinya Sobat Koper. Apabila nanti kuota WhatsApp bot di nomor ini sudah penuh, maka nanti kita akan diberikan nomor baru yang bisa kita hubungi untuk bisa mendapatkan WhatsApp bot yang kita inginkan, gitu ya. Jadi biasanya ketika kita mendaftar ada 2 kemungkinan nih. Ketika mendaftar pertama kali, cara mendaftarnya gimana? Nah, nanti tahapannya begini. Pertama kita tambahkan dulu nomor ini ke kontak handphone kita. Selanjutnya kita kirimkan pesan WA gitu ya, WhatsApp melalui aplikasi WhatsApp. Pesannya seperti ini. Jadi I allow call me bot to send me message gitu ya. Nah, pesan ini nanti ketika kita kirimkan, nanti kita akan mendapatkan API key yang nantinya bisa kita pergunakan di program node MCU kita. Nah, API key itu yang nantinya bisa mengirimkan notifikasi dari program Arduino kita. Gitu ya. Tahapannya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kemungkinan juga pada saat kita mendaftar nanti, kemungkinan kuota WhatsApp bot di nomor ini penuh. Nah, ketika penuh, maka nanti biasanya ada pesan balasan yang kita dialihkan ke nomor yang baru, gitu ya. Jadi nanti tinggal kita menyesuaikan saja apakah berhasil, apakah masih ada kuota atau tidak. Kalau sudah penuh, kita pindah ke nomor yang lain. Ya, ikuti tahapannya step by step. Oke, langsung saja Sobat Koper. Di sini pertama kita tambahkan dulu nomor kontak ini ke handphone kita. Ya, langsung saja saya buka untuk menambahkan kontak. Kemudian saya masukkan nomor yang tertera di catatan ini ya Sobat Koper. Nanti nomor ini juga saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi Sobat Koper nanti tinggal copy saja, kemudian di paste seperti ini. Kemudian tinggal kita add number gitu ya. Kemudian saya klik add number. Kemudian kita kasih create new contact. Kita kasih nama kontaknya. Misalkan di sini saya kasih WhatsApp bot. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau Sobat Koper mau ngasih nama yang lain juga tidak jadi masalah. Gitu ya. Selanjutnya kita klik tombol done yang ada di pojok kanan atas. Atau nanti menyesuaikan di handphone Sobat Koper semua ya. Pokoknya kita tambahkan kontak ini di nomor kontak handphone kita. Ini saya klik selesai. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kemudian ini saya tutup saja. Nah, langkah berikutnya Sobat Koper tinggal kita buka aplikasi WhatsApp kita. Kemudian pilih new chat. Setelah itu cari kontak WhatsApp bot tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah tampil tinggal kita pilih saja ya. Di sini. Nah, tinggal kita pilih. Apabila sudah terbuka seperti ini Sobat Koper, langkah berikutnya kita kirimkan pesan ini. Jadi di sini ada tulisan I allow call me bot to send me message, artinya kita mengizinkan bot ini nanti mengirimkan pesan ke WhatsApp kita. Ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, langsung saja kita ketik, pastikan tulisannya sama ya Sobat Koper. Seperti ini, call me bot to send message. Oke, pada saat nanti kita kirim, ada dua kemungkinan tadi ya Sobat Koper. Yang pertama, apabila kuotanya masih ada, maka nanti langsung kita bisa mendapatkan API key-nya. Namun, kalau misalnya kuota bot di nomor ini sudah penuh, maka nanti kita akan dialihkan ke nomor yang baru. Nah, tapi tahapannya sama saja. Tinggal kita lakukan sesuai catatan yang saya tampilkan ini. Oke? Nah, ini langsung saja. Coba kita send. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, nah setelah kita berhasil mengirimkan pesan tersebut, ya, I allow call me bot to send me messages. Apabila kuota dari WhatsApp botnya masih ada di nomor tersebut, maka kita akan mendapatkan API key seperti ini ya. Jadi ada balasan langsung dari WhatsApp bot ini atau nomor tersebut yang berupa API key yang bisa kita manfaatkan di program Arduino kita untuk mengirimkan notifikasi, gitu ya. Nah, sebenarnya di sini miliknya callmebot.com ya, Sobat Koper. Jadi di sini nanti tertera your API key-nya berapa nomornya, itu nanti kita masukkan di program Arduino kita. Jadi ini tinggal di save nanti ya, kita simpan. Ya, berikutnya di sini juga ada link URL-nya ya, link URL API-nya. Nah, link URL ini juga nanti akan kita masukkan ke program Arduino kita, Sobat Koper. Nah, sampai di tahap ini, karena kita sudah mendapatkan API-nya, maka API inilah nanti yang akan berhubungan langsung dengan nomor WhatsApp bot yang tersimpan di handphone kita, gitu ya. Jadi setiap notifikasi itu nanti akan terkirim ke nomor yang kita beri nama tadi WhatsApp bot ini. Jadi ini prinsip kerjanya nanti sama atau mirip sekali dengan Telegram bot yang biasa kita pakai di proyek-proyek kita sebelumnya. Nah, sampai di sini Sobat Koper, karena kita sudah mendapatkan API key dan URL API-nya, maka langkah berikutnya kita langsung masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pembuatan program untuk node MCU-nya. Ikuti terus. Baik Sobat Koper, langsung saja kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pembuatan program untuk node MCU-nya. Langsung saja kita buka Arduino IDE kita. Nah, apabila sudah terbuka, ini langsung saya buang saja beberapa bagian yang tidak kita butuhkan. Nah, seperti biasa Sobat Koper, ciri khas channel Kodim Perangkat yaitu step by step ya. Jadi di sini juga kita tidak langsung mengirimkan notifikasi WhatsApp-nya, tapi kita terlebih dahulu harus bisa memastikan bahwa flame sensornya atau sensor apinya bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Artinya nanti ketika kita kasih api, maka dia bisa mendeteksi dan terbaca, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan koneksi Wi-Fi-nya bisa, gitu ya. Nanti indikatornya adalah di lampu LED-nya. Kemudian yang terakhir, baru kita kirimkan notifikasinya ke WhatsApp bot-nya, ya, melalui URL API yang kita dapatkan tadi, gitu ya. Jadi ketika mendeteksi titik api, maka langsung mengirimkan notifikasi. Itu tahapannya ya, step by step-nya seperti itu. Baik Sobat Koper, langsung saja. Jadi tahapan pertama kita buat dulu untuk program membaca flame sensornya atau untuk mendeteksi api, gitu ya. Langsung saja yang pertama, silahkan kursornya letakkan di atasnya void setup. Kita siapkan variabelnya dulu ya, siapkan variabel untuk misalkan untuk sensor api dan variabel untuk lampu LED-nya. Nah, langsung kita siapkan dua ya. Di sini saya menggunakan define saja. Define misalkan pin sensor. Pin sensor itu kalau Sobat Koper lihat tadi di rangkaian atau skema elektronik di gambar yang saya berikan, itu nancepnya di pin D1 ya. D1 itu GPIO 5. Jadi nilainya 5. Jadi Sobat Koper nanti bisa lihat pin out dari node MCU ada banyak ya, bisa di searching di Google juga. Nah, di situ tertulis untuk pin D1 itu nilainya GPIO 5. Nah, kita gunakan angka yang terakhirnya, makanya di situ 5 ya. Kemudian berikutnya define lagi ini untuk pin LED. Nah, pin LED ini itu di pin 4. Pin nilainya 4 yaitu pin D2 gitu ya. Atau di sini GPIO 4. Nah, langkah berikutnya kita langsung masuk ke void setup ya. Jadi pertama kita tampilkan dulu nilai sensor apinya di serial monitor ya Sobat Koper. Jadi langsung saja
di sini saya aktifkan dulu serial begin. Baud rate-nya kita gunakan 9600 saja. Nah, kemudian langkah berikutnya kita set pin modenya. Jadi untuk sensornya pin mode. Nah, ini pin sensor itu kita buat sebagai input ya. Jadi untuk flame sensornya ini modenya adalah mode input. Oh ya, sedikit informasi bahwa flame sensor yang saya gunakan ini sifatnya digital ya Sobat Koper. Jadi nilainya nanti cuma ada 2. Kalau dia tidak mendeteksi api nanti nilainya 1. Kalau dia mendeteksi api nilainya 0. Gitu ya. Oke, kita buat pin modenya sebagai input. Sekalian saja untuk pin LED-nya ya. Pin mode, meskipun nanti ini belum kita gunakan. Tidak masalah, jadi kita siapkan saja nggak apa-apa. Nah, pin LED ini nanti untuk indikator koneksi WiFi ya. Ini kita buat output. Nah, ini beda ya. Jadi ada input, ada output. Jadi untuk pin sensornya itu sebagai input, kemudian untuk LED-nya sebagai output. Nah, langkah berikutnya, kita langsung masuk ke bagian void loop-nya. Nah, di bagian void loop ini, langsung saja baca nilai sensor api ya. Nah, untuk membacanya, karena tadi nilainya cuma ada 2 ya Sobat Koper, kalau 1 tidak ada api, 0 ada api. Kita buat tipenya integer saja. Misalkan di sini integer api gitu ya. Sama dengan sifatnya digital, berarti digital read dalam kurung pin sensornya. Nah, variabel pin sensor itu adalah variabel yang ada di sini ya Sobat Koper. Oke, nah kemudian langsung kita cetak di serial monitor saja, serial println. Nah, variabel api ya, variabel yang ada di sini. Oke, supaya tidak terlalu cepat kita kasih delay. Delay 1 detik saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke ya. Jadi nanti akan membaca nilai sensornya 0 atau 1. Kalau 1, ingat tadi 1 tidak ada api. Kalau 0 ada api. Nah, kemudian kita cetak di serial monitor dengan jeda 1 detik. Oke, sampai di sini dulu kita tes dulu ya Sobat Koper. Kita pastikan sensor apinya berjalan normal. Oke, ini saya simpan dulu. Misalkan di sini deteksi kebakaran WhatsApp. Nah, terserah saja nama filenya apa. Saya ngasihnya nama seperti itu ya Sobat Koper. Nah, kemudian kalau sudah, langsung saja kita upload programnya ke dalam Node MCU. Pertama kita cek dulu, ini boardnya sudah sesuai ya. Kemudian portnya juga sudah terpilih, maka langsung kita upload. Kita tunggu sejenak. Ya, ini sebentar lagi selesai. Baik, ini sudah selesai dan berhasil di-upload ya Sobat Koper dan tidak ada error. Nah, langkah berikutnya coba kita cek dulu di serial monitor ya. Langsung kita buka serial monitornya, tools, serial monitor. Oke, nah di sini terlihat ya Sobat Koper, di serial monitor Arduino IDE kita, itu munculnya 1. Ingat tadi ya, kalau 1 itu tidak ada api, kalau 0 ada api. Nah sekarang, ini statusnya 1, nilai sensornya karena tidak mendeteksi api. Nah sekarang coba kita tes ya, di sini ada korek api. Nah kalau saya nyalakan api, di depan sensor ini harusnya nilainya 0 gitu ya. Ini sensornya menghadap ke atas ya Sobat Koper. Coba kita tes. Saya nyalakan api. Nah, ini di serial monitor terlihat ya. Itu nilainya berubah jadi 0. Apinya saya matikan, kembali menjadi 1 ya. Itu artinya sensornya sudah berhasil membaca api. Oke ya. Nah, di proyek kali ini judulnya tentang deteksi kebakaran, artinya nanti sensor ini yang akan mendeteksi titik apinya, gitu ya. Nah, langkah berikutnya Sobat Koper, kita buat koneksi ke WiFi-nya. Ingat, step by step ya, jadi sebelum mengirim notifikasi telegramnya, pastikan node MCU-nya bisa connect ke WiFi dulu. Indikatornya apa? Indikatornya adalah lampu LED yang ada di sini. Oke ya, nah sekarang, kita lanjutkan untuk proses koneksi WiFi. Baik Sobat Koper, ini kita close saja. Nah, untuk koneksi WiFi-nya, kita scroll ke atas lagi. Kemudian pertama kita include library-nya dulu ya. Include library untuk WiFi-nya. Yang pertama di sini kita butuh, ada 2 ya, yang biasa saya gunakan, include
Yang pertama adalah ESP8266 HTTP client titik H. Ini nanti untuk koneksi ke server WhatsApp-nya ya. Nah, karena nanti kita akan server WhatsApp yang dimaksud di sini adalah callmebot.com. Nah, kemudian yang kedua include ini untuk koneksi Wi-Fi-nya, ESP8266 Wi-Fi titik H. Oke? Nah, langkah berikutnya kita siapkan konfigurasi Wi-Fi-nya. Konfigurasi Wi-Fi. Ada dua yang dibutuhkan, ingat, SSID dan password. Const car bintang. Pertama, SSID dulu. Nah, SSID ini yang mana? Seperti biasa, Sobat Koper, nama Wi-Fi yang kita pergunakan. Nah, kalau masih kebingungan, cek saja Anda connect ke Wi-Fi apa, gitu ya, namanya apa. Nah, kalau punya saya, Divab Hanur. Nah, gitu ya. Yang kedua, Konstanta Car bintang untuk passwordnya, Sobat Koper. Ini password Wi-Fi yang Anda gunakan. Ya, jadi kalau password saya itu ini. Nah, ini nggak apa-apa kelihatan, artinya Sobat Koper juga tidak akan bisa terkoneksi ke sini gitu ya. Karena ini adanya di rumah saya. Oke, nah pastikan SSID dan passwordnya sudah sesuai ya Sobat Koper. Nah, langkah berikutnya, kita buat proses koneksi ke Wi-Fi-nya. Nah, proses koneksi ke Wi-Fi ini kita lakukan di bagian void setup ya. Nah, kita buat aja di bawahnya pin mode. Ini koneksi ke Wi-Fi. Pertama, saya buat dulu apabila terkoneksi namanya apa. Wi-Fi hostname. Nah, ini kita kasih aja node MCU gitu ya. Jadi apabila nanti alat ini misalnya Anda tethering menggunakan handphone Anda, biasa di handphone itu kan muncul ya perangkat yang terkoneksi. Nama-nama perangkatnya apa itu nanti kalau alat ini namanya node MCU. Kemudian kita langsung koneksikan wifi.begin. Nah, ini parameternya ada dua. Pertama SSID. SSID itu yang dari sini ya Sobat Koper. Kemudian koma, password. Nah, variabel password yang kita gunakan atau kita buat tadi di atas. Oke, langkah berikutnya kita uji. Uji koneksi Wi-Fi-nya. Oke, seperti biasa. Ini sudah sering saya ulang-ulang di video-video IoT di channel ini ya. Tapi nggak apa-apa, untuk lebih memantapkan, while selama Wi-Fi-nya itu statusnya tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi itu tidak sama dengan WL_connected. Nah, itu artinya tidak terkoneksi. Selama tidak terkoneksi, apa yang dilakukan? Nah, saya maunya pertama, lampu LED-nya mati. Berarti digital right pin LED-nya low. Nah, mati gitu ya. Ini lampu LED mati. Oke, untuk biasa koneksi, itu kita menggunakan delay setengah detik ya. Sekali lagi, saya ingatkan, pastikan dikasih delay. Kenapa? Karena kalau tidak dikasih delay, justru koneksinya akan lebih susah lagi. Gitu ya, terkoneksi, mencari jaringan, itu harus ada jedanya minimal setengah detik. Oke ya. Nah, nanti kalau tidak terkoneksi maka mati. Nah, kalau terkoneksi gimana? Berarti setelah while. Nah, ini apabila terkoneksi. Nah, di sini berarti kita nyalakan lampunya. Digital right pin LED itu high ya. Ini lampunya nyala nih. Lampu LED hidup ya atau on. Nah, dah. Sampai di sini, ini sebenarnya bisa kita tes dulu ya. Coba kita upload dulu, kita pastikan koneksi Wi-Fi-nya berjalan. Oke, saya simpan, langsung kita upload. Kita tunggu sejenak. Ya, ini sebentar lagi selesai upload. Baik, Sobat Koper, ini sudah berhasil terupload programnya ke Node MCU dan tidak ada error. Kita tunggu sejenak, apakah lampu LED-nya ini nanti akan berhasil terkoneksi atau tidak. Indikatornya adalah apabila nyala, maka terkoneksi. Apabila mati, maka tidak terkoneksi. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, ini sudah menyala lampunya ya. Ini tandanya bahwa node MCU kita sudah berhasil connect ke Wi-Fi. Berarti step
berikutnya bisa kita lanjutkan. Baik Sobat Koper, langkah terakhir yaitu membuat program untuk bisa mengirimkan notifikasi apabila sensor apinya mendeteksi adanya titik api. Oke ya, langsung saja. Nah, di sini kita fokus sekarang ke void loop-nya Sobat Koper. Nah, di sini tadi nilainya kan masih 1 apabila tidak ada api ya. Ini saya coba tampilkan serial monitornya lagi. Nah, di sini ya, ini tidak ada api. Kalau misalkan saya kasih api, maka nilainya berubah jadi 0, gitu ya. Nah, harusnya nanti apabila bernilai 0, maka langsung kirim notifikasi. Nah, gitu ya. Oke. Bagaimana caranya? Langsung saja. Nah, di sini kan serial println-nya masih nilai 1 dan 0 ya, Sobat Koper. Nah, di sini sebenarnya bisa kita ubah. Jadi kalau misalkan saya buat begini. If, jadi serial println-nya tadi saya buang ya. If, jika nilai variabel apinya itu sama dengan 1, maka ini dianggap tidak ada api. Tidak ada api. Pesan WhatsApp tidak dikirim. Nah, gitu ya. Artinya tidak melakukan apa-apa. Nah, cuman supaya lebih lebih informatif, ini coba kita tampilkan aja di serial monitor ya Sobat Koper. Jadi kita coba buat begini saja, serial.println. Jika variabel apinya bernilai 1, maka tampilkan di serial monitor tidak ada api. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kita tidak mengirim notifikasi? Kalau kita kirimkan notifikasi ketika tidak ada api, nanti ngirimnya terus-menerus Sobat Koper. Gitu ya. Oke. Itu kondisi kalau variabel apinya bernilai 1. Nah, sekarang bagaimana kalau bernilai 0? Berarti kita buat else di bawahnya ya. Oke, di sini kita buat else. Else itu artinya berarti ada titik api nih. Karena nilainya cuma ada 2 kondisi ya. 1 atau 0. Kalau bukan 1, else berarti 0. Dan 0 itu adalah ada titik api. Nah, di sini kita cetak di serial monitor coba. Serial println gitu. Nah, di sini ada titik api gitu ya, atau ditemukan api. Nah, setelah ditemukan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita kirim pesan WhatsApp gitu ya, atau pesan WA ke WhatsApp bot yang kita punya tadi. Nah, oke. Nah, perintah kirimnya bagaimana? Nah, supaya lebih terstruktur Sobat Koper, di sini saya coba mau buat saya mau buat semacam prosedur baru ya, atau function baru. Misalkan seperti ini. Kirim underscore WA dalam kurung pesannya apa. Nah, gitu ya. Nah, misalkan nanti ini prosedur atau function kirim WA ini nanti kita akan buat berikutnya ya. Ini kita ketikkan saja dulu seperti ini. Nah, misalkan pesannya begini, bahaya, tanda seru 3 kali gitu ya. Telah ditemukan misalkan titik api di tempat Anda. Nah, misal seperti itu. Atau pesannya bebas saja Sobat Koper. Misalkan saya lanjutkan gini, segera evakuasi keluarga Anda. Nah, gitu ya. Kemudian misalkan pesan terakhir, waspadalah. Oke, anggaplah pesannya seperti itu. Atau isi pesannya boleh saja Sobat Koper modifikasi sendiri ya, sesuai yang Sobat Koper inginkan. Nah, sekarang langkah berikutnya kita bikin prosedur ini, atau function atau prosedur gitu ya, yang kirim WA ini. Nah, kita buatnya di mana? Kita buatnya di bawah Sobat Koper. Nah, di sini ya, setelah penutup kurung kurawal penutup terakhir ini, nah di sini kita buat void kirim underscore WA dalam kurung. Nah, karena ini ada pesan di dalamnya, berarti ada parameternya. Kita buat parameternya begini. String, misalkan pesan. Nah, gitu ya. String, pesan. Jadi nanti kita akan mengirimkan pesan sesuai yang ada di dalam kurung yang kita ketikkan di sini. Oke ya. Nah, langkah berikutnya. Nah, ini yang penting Sobat Koper. Tadi ingat
bahwa di di WhatsApp bot kita akan mendapatkan tadi URL ya, URL API URL-nya dari callmebot.com itu. Nah, itu kita akan pergunakan ya, kita akan pergunakan. Jadi di sini pertama kita siapkan sebuah variabel untuk menampung URL-nya dulu. Dan sifat variabelnya ini harus global ya. Nah, silakan Sobat Koper ke bagian paling atas. Nah, di sini kita siapkan variabel untuk menampung URL-nya ya, URL yang dikirimkan tadi di WhatsApp bot-nya. Jadi gampang saja langsung string URL gitu, titik koma ya. Nah, di sini Sobat Koper. Nah, kalau sudah, berikutnya tinggal kita kembali ke bawah. Di prosedur kirim WA ini ya. Nah, kemudian URL-nya kita isi. URL sama dengan, nah isinya apa? Isinya adalah link URL API yang kita dapatkan tadi dari WhatsApp bot-nya ya. Jadi di sini tinggal kita copy link URL API-nya ini. Oke, langsung kita copy. Kemudian kita langsung paste di sini. Nah, langsung kita paste. Oke. Nah, di sini tertera di link URL ini pertama ada phone, parameternya itu ada phone. Phone itu tidak lain adalah nomor handphone kita atau nomor handphone yang terdaftar ya di WhatsApp bot ini. Kemudian di sini parameter kedua adalah teks. Nah, parameter kedua teks ini kan pesannya masih pesan bawaan dari WhatsApp botnya ya. Di sini ada tulisan this is a test gitu ya. Artinya pesannya nanti itu adalah this is a test. Nah, ini karena tadi kita punya variabel pesan yang ada di sini, Sobat Koper, ya, di parameter kirim WA ini. Nah, ini kita gunakan variabel pesan ini untuk menggantikan isi dari teks yang akan dikirim di sini. Nah, caranya gimana? Ini diblok saja, this is a test ini, hati-hati sampai tulisan tes ya, sebelum tanda istilahnya ampersand ya, atau done ini. Ini saya delete seperti ini. Saya gantikan petik dua kali. 1, 2. Kemudian saya ke tengah-tengah, Sobat Koper. Awas, step by step. Plus, plus. Kemudian langsung ke tengah lagi. Baru variabel pesannya. Pesan. Nah, gitu ya. Baik Sobat Koper, ini formatnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada phone number, itu tidak lain adalah nomor handphone kita. Kemudian parameter kedua itu adalah parameter teks. Yang tidak lain nanti adalah pesan yang akan dikirimkan. Nah, kemudian API key-nya. API key ini nanti otomatis yang dikirimkan tadi di WhatsApp bot-nya ya. Sebelum pesan ini, itu kita lakukan istilahnya URL encoded. Nah, jadi ini kalau gampangnya gini, ini dihapus saja dulu. Nah, kita buat seperti ini, URL, ini saya kasih spasi biar agak jelas ya. URL, misalkan encode. Nah, dalam kurung, nah baru variabel pesannya. Kita ketikkan pesan. Artinya apa? Pesan yang mau dikirim itu di-encoded terlebih dahulu. Oke ya? Nah, URL encoded ini itu tidak lain adalah prosedur baru. Nah, prosedur baru yang nantinya kita akan bikin lagi di bawahnya kirim WA ini. Awas ya, step by step-nya. Hati-hati ketika ini tidak dilakukan, maka Sobat Koper dia tidak akan bisa terkirim. Itu ya, atau gagal terkirim. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan dalam pengiriman pesannya. Yang kedua, Sobat Koper, nah di sini kan URL-nya pakai HTTPS ya. Nah, hati-hati kalau dari library ESP8266-nya belum disetting ke HTTPS gitu ya. Maka pastikan kalau mau aman, ini HTTPS-nya diubah jadi HTTP saja. Jadi huruf S di depannya dibuang. Nah, oke ya. Jadi tahapannya seperti itu Sobat Koper. Oke. Apakah sampai di sini sudah bisa ngirim? Belum. Oke. Nah, tapi kita harus bikin terlebih dahulu URL encoded-nya. Nah, di sini ya. Nah, kita buat pas di bawahnya saja. Nah, langsung void baru, void URL encode. Seperti ini. Dalam kurung. Nah, parameternya itu adalah tidak lain karena tadi ada pesan, ya, ada pesan, maka kita buat saja misalkan supaya tidak terkesan harus sama, saya buat begini saja.
string str gitu aja ya. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama, silakan diikuti ya Sobat Skobar. Ini penjelasannya agak-agak ribet sebenarnya. Ini kalau saya jelaskan per barisnya kayaknya agak-agak panjang nih penjelasannya. Nah, ini silakan Sobat Skobar diketik saja step by stepnya ya. Yang pertama, string kita sediakan sebuah variabel, namanya variabel encoded string. Ini nilai awalnya 0. Nah, kemudian kita siapkan sebuah variabel karakter, tipenya char, misalnya variabelnya C gitu ya. Kemudian ada lagi variabel karakter, ini kode 0, misalkan ini kode 1, kemudian ini kode 2 gitu ya. Nah, nanti ada tujuannya Sobat Koper. Kemudian, nanti setiap isi pesan itu yang akan kita acak, itu kita akan acak atau cek satu persatu hurufnya. Nah, cek satu persatu hurufnya itu kita looping berarti ya. For, misalkan integer I mulai 0, mulai karakter ke 0, kemudian I lebih kecil dari panjang pesan yang akan dikirim, itu nanti dari variabel str di sini, titik length, gitu ya. Kemudian I-nya bertambah 1. Oke, awas ya, step by step dipahami. Kemudian kita ambil satu huruf, ditampung di variabel C yang ada di sini. C sama dengan, itu tidak lain diambil dari stringnya, str, karakter yang keberapa? Char at, sesuai nilai I-nya. Jadi mulai karakter 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, berikutnya, encoded-nya salah satunya itu adalah, Sobat Koper, apabila terdapat spasi, nah, di sini saya kasih keterangan deh. Jika ada spasi kosong, artinya ada spasi di antara pesannya yang akan dikirim, maka ganti dengan tanda tambah atau plus, gitu ya. Caranya gini, jika karakternya itu adalah karakter kosong atau spasi seperti ini, maka yang dilakukan apa? Ganti dengan plus. Maka kita gunakan variabel encoded string ini ya. Ini saya copy, saya paste di sini. Plus sama dengan ganti dengan karakter plus. Nah, itu kalau ada spasi kosong. Nah, misalkan kalau ada semacam angka gitu ya. Nah, di sini saya buat else if dalam kurung misalkan is all num. Nah, dari karakter yang dibaca, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu adalah tetap menggunakan karakter itu. Is all num itu artinya apa namanya? Tidak ada perubahan lah, gitu ya. Jadi karakter misalnya huruf A, B, C tetap menggunakan huruf itu. Oke, jadi encode string ini saya copy, paste lagi di sini, plus sama dengan tetap menggunakan isi dari karakter yang dibaca, yaitu C-nya tadi. Oke, sudah 2 ya. Kemudian encoded berikutnya, selain itu, nah selain itu apa? Selain itu artinya ada karakter-karakter khusus Sobat Koper. Misalnya pesannya itu ada enter-nya, kemudian ada tab-nya. Nah itu diganti dengan karakter-karakter, misalnya kalau enter itu biasanya diganti dengan tanda persen 0A gitu ya, dan seterusnya. Nah pokoknya dia menggunakan kombinasi bilangan heksa dengan tanda persen. Oke ya, nanti Sobat Koper kalau mau lihat hasil akhirnya nanti saya tunjukkan caranya seperti apa. Oke, nah ini kita tampung misalnya variabel kode 1 sama dengan dalam kurung karakternya ini kita gabungkan dengan sebuah bilangan heksa yang ditambahkan dengan 0. Kemudian kita uji jika karakter C itu ternyata lebih dari 9. Nah, apa yang dilakukan? Maka kode 1 ini kita ganti menjadi seperti ini. CN0XF itu kita perkurangkan dengan 10. Kemudian kita tambah dengan karakter A.
Nah, ini apalagi nanti Sobat Koper bisa lihat. Sebenarnya hasilnya nanti bisa dicetak di serial monitor ya Sobat Koper. Nanti kita lihat coba setelah ini. Oke, berikutnya di bawahnya if ini Sobat Koper. Nah, di sini kita buat C sama dengan dalam kurung C-nya kita geser ke kanan sebanyak 4 kali, kemudian ditambahkan dengan XF itu. Oke ya, kemudian kita tampung di variabel kode 0 itu sama dengan hasil dari karakter C yang sudah berubah ini, itu kita tambahkan dengan karakter 0. Nah, seperti ini. Kemudian diuji lagi, jika karakter C-nya itu ternyata lebih dari 9, maka yang dilakukan kode 0-nya malah kita ubah lagi. C-nya kita kurangkan dengan 10, kemudian tambahkan dengan karakter A. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya. Kode 2 itu kita isi dengan backslash 0, seperti ini. Oke, kemudian encoded string-nya kita update. Nah, encoded string ini variabel yang ini ya, ini saya copy saja, saya paste di bawah sini. Oke, plus sama dengan pertama kita tambahkan tanda persen, kemudian encoded string-nya lagi kita tambahkan isinya variabel kode 0, kemudian berikutnya encoded string-nya kita tambahkan lagi dengan kode 1. Nah, seperti ini. Kemudian setelah penutup ini Sobat Koper, enter, kita kasih delay, tapi delaynya pakai perintah yield. Nah, gitu ya. Kita gunakan perintah yield. Nah, setelah itu Sobat Koper, kalau ingin melihat hasilnya, itu setelah penutup yang ini. Ini bisa kita cetak nih. Misalnya nanti kita cetak di serial monitor ya, serial println, dalam kurung, misalkan variabel encoded-nya. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, kemudian kita kembalikan hasilnya, return variabel encoded string-nya. Nah, oke ya, jadi nanti hasil dari encoded-nya ini, Sobat Koper, itulah yang menjadi isi pesan yang akan dikirim. Jadi pesannya itu di-encoded dulu, kemudian baru bisa dikirim. Kalau tidak seperti itu, maka nanti akan error. Nah, tahapan encoded-nya seperti ini ya. Oke, nah sampai di tahapan ini, berikutnya kita kembali ke prosedur kirim WA ya. Nah, jadi tahapan tadi URL encoded-nya ini sudah selesai. Nah, oke ya. Sudah kita buatkan. Nah, berikutnya enter di bawahnya URL. Sekarang kita posisinya di kirim WA ya. Posisinya di kirim WA di bawah variabel URL yang sudah kita isi. Nah, di sini baru kita kirim pesannya. Kirim pesan. Nah, supaya lebih terstruktur lagi, misalkan saya buat seperti ini aja, post data. Post data ini artinya hasil dari URL ini itu kita kirimkan ke atau kita jalankan gitu ya. Nanti datanya akan terkirim ke websitenya callmebot.com ini. Gitu ya. Nah, kita buat misalkan post data seperti ini. Nah, post data ini kita bikin lagi prosedurnya di bawah, gitu ya. Ini supaya lebih terstruktur aja sih sebenarnya Sobat Koper. Sebenarnya bisa kita gabungkan di sini, tapi karena prosesnya agak panjang ini supaya lebih terstruktur, itu saya pecah saja. Oke, saya letakkan di atasnya void URL encoded ini ya. Saya letakkan di atas ini. Di sini saya buat void post data. Ya, ini pastikan tulisannya sama, Sobat Koper. Oke. Dalam kurung, buka kurung, tutup kurung, enter. Kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita akan mengeksekusi URL ini ya. Kita akan mengeksekusi URL ini. Pertama, kita butuh variabel HTTP client dan WiFi client. Nah, pertama Sobat Koper silahkan ke bagian atas dulu. Nah, di bagian atas, di atasnya void setup saja. Nah, di sini siapkan variabel untuk WiFi client-nya. Oke, misalkan gini, WiFi client, awas huruf besar, huruf kecil pengaruh ya. Misalkan apa nih, variabelnya misalnya client saja. Client, oke, seperti itu. Kalau sudah,
Kita turun ke bawah, kembali ke void post data tadi. Nah, di sini. Pertama, kita siapkan variabel juga di sini. Siapkan variabel untuk menampung status pesan terkirim atau tidak. Nah, apa itu? Integer, misalkan HTTP code. Nah, itu ya. Itu variabel nanti yang akan menampung apakah pesannya ini berhasil terkirim atau gagal terkirim. Nah, berikutnya siapkan variabel untuk protokol HTTP-nya. Protokol HTTP yang akan terkoneksi ke server callmebot.com. Nah, variabelnya gini aja, HTTP client. Misalkan nama variabelnya HTTP saja, seperti ini. Oke, kemudian langsung kita eksekusi link URL-nya. Nah, caranya gimana? Variabel HTTP-nya saya copy, saya paste di sini. Titik begin. Oke. Parameternya yang pertama variabel WiFi client yang ada di atas tadi namanya client ya. Client, koma, kemudian variabel URL-nya. Variabel URL yang ada di sini tadi. Kirim WA. Apakah bisa diakses variabel itu? Bisa, karena sifatnya tadi global ya. Karena kita variabelnya deklarasinya tadi di bagian atas. Langsung koma URL. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tangkap statusnya. Kalau pesannya berhasil dikirim, cara nangkapnya gini, HTTP code sama dengan http.post, ketika di post datanya ke servernya callmebot.com itu, apa yang di post isinya URL. Nah, gitu ya. Maka nanti statusnya akan ditangkap di HTTP code. Nah, nanti nilainya apa? Kita uji. Kita uji nilai variabel HTTP code ini. Jika HTTP code-nya itu sama dengan 200. Nah, 200 itu kalau dalam pengiriman data itu status berhasil Sobat Koper. Jadi nanti kita akan menampilkan, anggaplah supaya bisa informatif di serial monitor aja ya. Kita cetak di serial monitor serial.println dalam kurung misalkan notifikasi WhatsApp berhasil terkirim. Nah, itu kalau nilai HTTP code-nya 200. Tapi kalau tidak berarti gagal, else. Nah, kita cetak misalkan serial.println apa nih? Misalkan ini saya copy aja, tapi statusnya gagal gitu ya, bukan berhasil. Oke, di sini gagal terkirim. Nah, nanti saya nggak tahu yang berjalan yang mana ya, tergantung nanti status pengirimannya. Nah, terakhir setelah pengujian kita tutup HTTP-nya, http.end. Artinya proses eksekusi URL-nya selesai. Oke ya, mudah-mudahan sampai di sini Sobat Koper bisa diikuti step by step-nya. Nah, sampai di sini maka kita sudah selesai membuat program untuk pengiriman notifikasinya. Tinggal kita testing Sobat Koper. Nah, sebelum kita upload, karena ini tadi cukup banyak yang kita ketik, kita pastikan dulu tidak ada error ya, kita compile terlebih dahulu. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, ini ternyata ada error ya. Nah, errornya ini coba kita telusuri dulu, errornya ini kenapa nih. Di sini ada keterangan invalid operand, ini bagian bawah ya. Operand types constanta kar64 operator plus. Oke, berarti ini sebenarnya yang disalahin berarti di bagian URL encoded-nya ya. URL encoded ini kan nanti sebenarnya hasil dari encode pesannya ya. Encoded pesannya itu berarti kita coba ke bawah ke void URL encode. URL encode ini coba kita cek. Ini sepertinya tidak ada masalah. Oh, sorry Sobat Koper ya. Nah, di sini ini kan ingin mengembalikan nilai ya Sobat Koper, return encoded string ini. Nah, tipe datanya apa? Itu harus menjadi awal dari void-nya ini ya. Jadi di sini URL encoded-nya bukan void Sobat Koper. Ini kita hapus, ini salah ini. Ini harusnya string.
Karena nanti URL encoded ini itu menghasilkan string baru yang nantinya akan ditangkap di URL ini gitu ya. Jadi di sini kita ganti jadi string. Nah, nanti akan ditangkap di sini. Hasilnya string encoded pesannya itu kan nanti akan ditampung di sini. Nah, kalau dia bentuknya void, maka tidak ada hasil yang didapatkan gitu. Oke, mudah-mudahan cuma itu ya. Jadi balik lagi di URL encoded-nya tadi salah ya, harus bukan void tapi harusnya string. Oke. Nah, kalau sudah, coba kita tes kembali ya. Kita compile lagi, ini saya simpan dulu, kita compile lagi. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, nah ini sudah tidak ada error ya, artinya sudah clear masalah yang tadi. Tadi ada kesalahan tadi ya di prosedur URL encoded-nya harusnya bukan void tapi string. Oke, nah kalau sudah langsung saja kita upload ke node MCU-nya. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Koper, ini sudah selesai upload. Nah sekarang tinggal kita tunggu. Nah ini lampu LED-nya sudah menyala, yang menandakan bahwa node MCU-nya sudah terkoneksi dengan jaringan internet ya. Nah, Sobat Koper, langsung coba kita lihat di serial monitor dulu ya. Ini tuh serial monitor. Nah, di sini juga statusnya saat ini tidak ada API ya. Artinya memang tadi ketika tidak ada API kan nilainya 1 ya. Tapi tidak lagi kita nyetak angka 1 atau 0, tapi sekarang kita ganti tadi karena kita uji ya. Jika variabel API-nya itu 1, maka tidak ada API. Berarti ini statusnya sekarang nilainya 1 nih. Tapi kalau ada apinya maka nilainya 0 gitu ya. Nanti di sini juga akan berubah ada titik api atau ditemukan titik api gitu ya. Oke, nah sekarang ini sudah berjalan Sobat Koper. Nah, kita coba tes sekarang apakah notifikasinya terkirim atau tidak gitu ya. Nah, di sini coba kita sandingkan saja. Nah, di sini saya buat ini saya kecilkan dulu sedikit serial monitornya. Saya mau buat seperti ini. Kemudian saya mau tampilkan di sebelahnya tampilan untuk WhatsApp botnya ya. Nah di sini ini pesan WhatsApp-nya tadi barusan saya clear ya, Sobat Koper, saya bersihkan supaya terlihat nanti notifikasinya itu terkirim atau tidak. Ini biar bersih saja sebenarnya ya. Oke, Sobat Koper, sekarang coba kita perhatikan. Nah di sini mungkin yang di layar saya tampilkan ini juga saya dekatkan handphone saya di sini gitu ya, supaya terlihat juga apakah betul pesannya masuk, yang di layar masuk, yang di handphone saya masuk gitu ya. Oke, supaya terlihat prosesnya. Oke, nah sekarang coba kita testing Sobat Koper. Ini sementara tidak ada titik api. Nah sekarang coba kita kasih api. Apakah berhasil mengirimkan notifikasi atau tidak? Kita tes sekarang. Oke, itu ya. Sudah ada pesan, ada titik api, kemudian notifikasi WhatsApp berhasil terkirim di sini. Nah, tinggal kita tunggu apakah notifikasinya berhasil dikirimkan ke WhatsApp botnya atau tidak. Nah, apabila nanti belum terkirim, maka kita akan ubah lagi programnya. Nah, di sini sudah terlihat ya Sobat Koper. Di sini sudah ada pesan masuk, bahaya, telah ditemukan titik api di tempat Anda, segera evakuasi keluarga Anda. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah berhasil ngirim nih. Cuman ini pesannya masih berantakan ya Sobat Koper. Ini bagusnya kita coba atur, misalnya bahaya, kemudian enter gitu ya, pesannya enter, telah ditemukan titik api di tempat Anda, segera evaluasi keluarga Anda, kemudian enter lagi baru tulisan waspadalah. Gitu ya, coba kita atur dulu ya. Nah, tapi sebelum kita atur itu, saya mau menunjukkan tadi URL encoded-nya ya. Yang tadi perintahnya ribet banget kita bikin. Nah, ini saya tunjukkan coba di sini. Ini auto scroll-nya saya matikan dulu. Saya mau scroll ke atas. Nah, di sini Sobat Koper ya. Jadi pesannya tadi kan bahaya, ada karakter khusus tanda seru. Tanda seru itu diganti jadi %21 nih. %21, %21, %21. Kemudian telah ditemukan titik api WhatsApp di sini di tempat Anda. Nah, kemudian tadi ada titik gitu ya. Tanda titik itu juga diganti dengan %2e. Kemudian segera evakuasi keluarga Anda. Kemudian tadi ada titik lagi, ini diganti dengan %2e, kemudian waspadalah. Nah, itu maksudnya dari URL encoded tadi ya, semacam disandikan atau diganti dengan kata yang lain gitu ya. Baik Sobat Koper, itu yang ingin saya tunjukkan tadi hasil dari encoded-nya ya.
Jadi sudah berhasil ngirim pesan ke WhatsApp bot kita. Nah, sekarang kita coba atur pesannya ya supaya lebih rapi. Oke, saya kembali ke program Arduino-nya. Tadi pesannya itu di bagian sini ya, di void loop-nya. Nah, di sini ada kirim WA, prosedur kirim WA, bahaya. Baik Sobat Koper, jadi sekali lagi setelah tulisan bahaya nanti ada enter ya. Jadi nanti bahaya kemudian enter baru pesan telah ditemukan titik api dan seterusnya sampai evakuasi keluarga Anda, kemudian enter lagi baru tulisan waspadalah gitu ya. Nah, untuk melakukan enter itu caranya mudah sekali Sobat Koper. Pertama, ini setelah tulisan bahaya ya, setelah tanda seru 3 kali ini, enter itu kita buat begini, \n. Nah, \n ini sama artinya new line. New line itu artinya baris baru. Oke ya. Oke. Ini akan terenter setelah tulisan bahaya tanda seru 3 kali akan terenter. Kemudian tulisan telah ditemukan titik api di tempat Anda, segera evakuasi keluarga Anda. Nah, kemudian saya maunya lagi sebelum waspadalah ini di enter juga ya, di enter juga, tapi enternya 2 kali, \n. Oke? Nah, kalau sudah hanya seperti itu saja, kita simpan, kita upload kembali. Kita tunggu sejenak. Baik Sobat Kobar, ini sebentar lagi selesai upload. Baik, ini sudah berhasil upload. Kita tunggu sejenak apakah terkoneksi ke WiFi atau tidak. Baik Sobat Kobar, ini sudah terkoneksi ke jaringan WiFi, tandanya node MCU-nya sudah berhasil connect dan kita coba tampilkan kembali ya serial monitornya. Ini saya clear dulu, kemudian saya tampilkan juga WhatsApp bot-nya. Nah, sekarang coba kita tes apakah pesannya akan lebih rapi dari sebelumnya ya. Oke, ini saya kasih API sekarang. Oke, kita tes. Oke, ini sudah berhasil terkirim dan pesannya pun sudah masuk ya. Jadi di sini kelihatan Sobat Koper bahaya, kemudian itu di enter gitu ya. Telah ditemukan titik api di tempat Anda, segera evakuasi keluarga Anda. Waspadalah. Baik Sobat Koper, coba kita tes sekali lagi ya. Untuk memastikan bahwa memang notifikasinya sudah berjalan dengan normal atau tidak gitu ya. Oke, kita tes sekali lagi Sobat Koper. Kita kasih API. Oke. Ya, ini notifikasi WhatsApp-nya, informasi di serial monitor berhasil terkirim. Tinggal kita menunggu di WhatsApp bot-nya apakah pesannya akan masuk atau tidak. Nah, ini sudah berhasil masuk ya Sobat Koper. Nah, di sini terlihat bahwa memang proses pengiriman notifikasinya sudah berjalan dengan normal. Baik Sobat Koper, inilah project kita di video kali ini. Dan kita sudah berhasil mengirimkan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp kita dari node MCU-nya ketika mendeteksi titik api. Nah, proyek ini Sobat Koper bisa Sobat Koper kembangkan untuk membuat sebuah sistem deteksi kebakaran gitu ya. Entah itu di rumah atau proyek untuk di tempat-tempat umum yang rawan terjadi kebakaran. Dan tentunya Sobat Koper bisa mengembangkan jauh lebih baik dari video ini. Baik Sobat Koper, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih sudah mengklik video ini dan apabila video ini bermanfaat silahkan klik tombol like kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, siapa tahu di luar sana ada yang sedang bingung ingin membuat project apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan project yang kita bahas kali ini bisa menjadi inspirasi dan bisa dikembangkan lebih baik dari yang ada sekarang. Dukung terus channel Kodim Perangkat untuk terus berkarya dan berbagi pengalaman terkait proyek-proyek IoT dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa beritahu semua teman-teman untuk ikut bergabung di channel ini. Siapa tahu dari channel ini semua mendapatkan inspirasi untuk pengembangan proyek-proyek Sobat Koper sekalian. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di proyek-proyek menarik berikutnya. Salam Koper, Kodim Perangkat, semua bisa dikoding. Wassalam.